معاشر المسلمين وصفة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد نمت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada siang yang insyaallah penuh karunia dan barakah kita dapat berkumpul, kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu menunaikan kewajiban solat Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib, saya ingin berwasiat kepada saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, marilah kita terus berusaha untuk selalu meningkatkan nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena takwa itulah sebaik-baik bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada hari ini kita sedang berada di hari-hari terakhir bulan Dzulhijjah, tepatnya tanggal 27 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Hanya dalam hitungan 3 hari ke depan
dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melangkahkan kaki kita memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Artinya kita sekarang sedang berada di gerbang pergantian tahun. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah momentum yang sangat krusial bagi orang Islam untuk melakukan dua hal besar. Yang pertama, muhasabah, yakni evaluasi diri atas tahun yang lalu. Yang kedua, hijrah, yaitu perubahan menuju kepada yang lebih baik untuk tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap kali kalender Hijriah berganti, itu adalah pengingat bahwa umur kita di dunia ini sudah berkurang. Sementara langkah kita menuju liang kubur dan akhirat semakin dekat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam kitab suci Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kita memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini merupakan fondasi utama dari perintah untuk muhasabah atau evaluasi diri. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegaskan makna ayat ini dengan perkataannya yang masyhur, yaitu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar. Hiasilah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berhiaslah atau bersiap-siaplah untuk hari pertunjukan yang agung, yakni hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, sebagai bagian dari keluarga besar atau masyarakat yang ada di sekitar Masjid Al-Muttaqin, semangat menyambut 1 Muharram ini harus kita maknai secara lebih mendalam. Kita dituntut tidak hanya melakukan kesolehan ritual secara pribadi, akan tetapi kita dituntut untuk mewujudkan dalam kesolehan sosial dan profesional. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, selama 1 tahun 1447 yang Hijriah ini, yang pertama, bagaimanakah ibadah kita? Apakah sholat kita sudah khusyuk? Atau justru sering kita tunda karena kita mengutamakan kesibukan dunia? Yang kedua, bagaimanakah amanah yang telah diberikan kepada kita, pelayanan kita kepada masyarakat? Apakah kita sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka? Apakah hanya kita melaksanakan hanya untuk menggugurkan kewajiban? Yang ketiga, bagaimanakah hubungan kita sesama manusia? Apakah kita sudah menjadi penyejuk kepada mereka? Apakah sudah berekat ukhuwah? Dan apakah sudah menjadi penebar kedamaian? Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika di dalam muhasabah itu
kita mendapatkan banyak kekurangan dan dosa, maka 3 hari yang tersisa di bulan Dzulhijjah ini merupakan kesempatan emas untuk kita untuk banyak beristighfar, untuk memperbanyak diri minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Karena apa? Jangan sampai kita menutup lembaran buku amal kita melainkan dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita telah melakukan muhasabah, maka langkah selanjutnya adalah untuk memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah adalah meneguhkan hati untuk hijrah. Sejarah penetapan kalender Hijriah oleh para sahabat terdahulu merujuk pada peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekkah ke Madinah. Secara fisik mungkin kita pada saat ini tidak melakukan perpindahan tempat seperti Rasulullah. Namun secara maknawi kita wajib berhijrah. Kita wajib berhijrah setiap saat. Kita wajib berhijrah setiap waktu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana Allahu an." Seorang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari genggaman atau gangguan lisan dan tangannya. Dan seorang yang berhijrah yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyongsong 1 Muharram 1448 Hijriah, mari kita canangkan tekad hijrah yang nyata. Yang pertama, hijrah dari sifat malas beribadah menjadi ahli ibadah yang istiqomah, tepat waktu melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah dari kerja yang sekedar menggugurkan kewajiban menjadi kerja yang berkinerja tinggi, penuh dengan integritas dan bernilai ibadah. Yang ketiga, hijrah dari tutur kata yang keras, hoax atau adu domba di antara kita, menjadi tutur kata yang santun, menyejukkan dan membawa kemaslahatan umat. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram yang akan kita masuki bersama adalah termasuk salah satu dari 4 bulan haram yang disebut dengan Ashhurul Hurum, di mana bulan-bulan tersebut merupakan bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dapat melaksanakan amal soleh di dalamnya, maka pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama merujuk pada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merangkum setidaknya ada 7 amalan utama yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam bulan Muharram. Yang pertama, kita dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah, khususnya Asyura dan Tasyrik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillahil muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa
di bulan Allah yang agung, yaitu di bulan Muharram. Anjuran yang kedua, kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna fihi yawman taballahu fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala qaumin akharin." Sesungguhnya di dalamnya terdapat sebuah hari di mana Allah menerima taubat suatu kaum dan Dia juga menerima taubat kaum yang lain di dalamnya. Anjuran yang ketiga, kita dianjurkan agar meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Fala tadhlimu bihinna anfusakum." Maka janganlah kamu menganiaya dirimu dalam bulan yang 4 itu. Anjuran yang keempat, kita dianjurkan untuk banyak bersedekah dan melapangkan nafkah kepada keluarganya. Rasulullah menganjurkan dengan sabdanya, "Man wassa'a ala iyalihi yawma Ashura, wassa'a Allahu alaihi sa'ira sanati." Barang siapa melapangkan nafkah bagi keluarganya pada hari Ashura, yakni tanggal 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya sepanjang tahun itu. Yang kelima, kita dianjurkan agar bisa menyantuni dan membahagiakan anak-anak yatim. Bulan Muharram, khususnya pada tanggal 10 Muharram, sering disebut secara kultural oleh masyarakat muslim sebagai lebarannya anak-anak yatim, yaitu Idul Yatama. Istilah ini muncul karena anjuran kuat dari para ulama terdahulu untuk mengusap kepada anak-anak yatim, yakni menyantuni, memberi makan, dan membahagiakan anak-anak yatim. Anjuran yang keenam, di dalam bulan Muharram kita dianjurkan untuk membaca dan menghidupkan Al-Quran. Yang terakhir, yaitu mempererat silaturahmi dan menjaga kedamaian. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jemaah salat Jumat yang berbahagia, mari kita manfaatkan waktu 3 hari yang tersisa di akhir tahun 1447 Hijriah ini untuk memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim, membaca Al-Quran, dan menyelesaikan urusan-urusan kemanusiaan, yakni hablum minan nas yang belum terselesaikan. Mari kita sambut 1 Muharram 1448 Hijriah ini dengan optimisme baru, niat yang bersih, serta komitmen yang kuat untuk menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh khilaf dan dosa kita di tahun ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing, melindungi, serta memberkahi langkah-langkah kita di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadri wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudus wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an sittatil mutammimin lil ashrafil kiram wa 'an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi unuqina dhulama wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyah. Allahumma dafa' 'anna al wala'a wal waba'a wal riba wal zina wal zalazil wal mi'ad wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha khassa bilad Indonesia wa an sa'ir biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.